Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita akan lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan ke tabel galeri ya, sama foto. Oke, jadi kita akan buat mungkin foto dulu ya. Oh enggak galeri dulu ya. Berarti kita buat galeri dulu. Nanti kita buat foto kayak gitu. Hmm. Oke, jadi sekarang kita buka VS Code-nya, teman-teman. Silahkan dibuka. Ini saya lagi full ya, mohon maaf. Oke, jadi di sini coba kita bersihkan dulu, kita close tab-tab yang kita nggak pakai, teman-teman. Ini sebentar. Em, oke, ini udah direkamkan ya, udah sip. Oke, ini kalau di close kita akan coba buat sekarang untuk model migration sama controllernya, oke. Jadi di sini kita buat yang galeri dulu, kayak gitu. Jadi kita buat dengan cara seperti biasa. Dengan cara pakai PHP Artisan. Ini saya sedikit gedein dikit deh. Tak, nah kayak gini, agak gede dikit. Oke, PHP Artisan make untuk membuat kita mau buat apa? Model. Nah, modelnya apa? Galeri ya. Iya, galeri. Kita pakai bahasa Inggris aja berarti galeri. Double L. Nah, terus kasih spasi, kita akan buat juga sekalian untuk migration. Berarti kita tambahkan min m. Selanjutnya kita akan buat juga controllernya, yang mana kita tambahkan juga metode-metode yang akan nanti kita butuhkan gitu. Berarti kita tambahkan R resource. Oke, kalau udah kita enter. Oke, kita buka migration. Migration itu ada di database. Migration. Ini yang paling bawah, kita klik. Oke, di sini kita akan coba tambahkan ID udah ada, berarti tinggal post ID, position, sama status. Oke, mohon maaf. Oke, di sini kita buat pakai dollar table, teman-teman. Strip lebih besar dari tadi itu kita butuh post ID. Post ID itu artinya berarti dia adalah foreign key atau foreign key dari tabel post. Oke, berarti kita pakai di sini tipe datanya itu foreign ID. Foreign ID. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini sip. Post ID ini nggak usah pakai on delete juga. Cukup gini aja. Oke. Jadi kita kasih foreign ID, namanya itu post ID, nama ininya, nama kolomnya yang kita hubungkan ke dalam tabel post. Oke. Selanjutnya kita buat juga untuk position sama status ya. Position ini dia tipe datanya tadi apa? Integer. Status integer juga. Oke, kita buat juga. Kita buat di sini dollar table lagi. Strip lebih besar dari berarti tadi integer, teman-teman. Position. Nah, kayak gini. Selanjutnya kita buat juga dollar table strip lebih besar dari kita buat untuk yang status ini integer. Oke, bentar. Kalau status ini integer berarti artinya isinya itu berupa angka, teman-teman. Oke, sebentar, saya agak bingung. Berarti isi status ini angka ya. Contohnya mungkin 0 atau 1 gitu ya. Statusnya 0, 1. Hmm. Sebentar, agak bingung. Galeri di sini status galerinya bukan publish atau unpublish berarti ya. 0 atau 1 berarti nanti. Oke, itu kita pikirkan nanti aja, nggak apa-apa. Kita masukin di sini. Bentar, saya agak bingung serius sebentar. Kita pikirkan dulu teman-teman. Status di sini kalau misalkan kita set integer, berarti nanti isinya harus angka dong. Sebentar. Berarti nanti isi status dari galeri ini harus berupa angka 1, 2, 0, 1. Kalau 0 itu berarti false, 1 itu true. Kalau gitu berarti boolean dong. Sebentar. Agak membingungkan. Mungkin untuk status ini kita ubah deh ya. Tipe datanya jangan integer tapi kita samain kayak yang di atas nih. Varchar. Jadi nanti kita kasih dia isinya itu publish atau unpublish gitu. Sebentar, status integer. Oh, mungkin maksudnya status di sini galeri ini dia apakah di mana ya? Saya juga bingung. Apakah bisa dilihat atau enggak? Kalau 0 nggak bisa dilihat, kalau 1 bisa dilihat. Atau gimana ya? Sebentar. Ya nggak apa-apa deh kita pakai varchar aja ya.
Oke, soalnya kalau integer agak membingungkan teman-teman untuk isinya. Oke, jadi kita buat di sini pakai string varchar status. Bentar, kalau sekarang kita pakai enum status. Oh, kayaknya status di sini aktif sama inaktif teman-teman. Jadi kalau misalkan 0 itu nggak aktif, kalau 1 itu aktif. Hmm. Oke, kita pakai string aja berarti. Status. Oke, kayak gini. Oke, kalau udah kita save, ini doang kan ya? Post ID, position, sama status. Oke. Post ID, position, sama status. Oke, kalau udah kita save. Nah, terus kita buka terminal lagi. Kita jalankan sekarang migrate. PHP Artisan migrate untuk apa? Untuk apa ya namanya? Menjalankan migration kita supaya nanti bisa terekspor atau bisa ditambahkan ke dalam database kita. Sesuai sama yang kita buat di sini. Misalkan kita buat tabel itu galeri, seperti nanti di database kita itu kita migrate supaya nanti akan muncul juga tabel galeri teman-teman seperti itu dengan kolom-kolom yang sama kayak yang kita buat di sini kayak gitu. Oke, kalau udah kita enter aja PHP Artisan migrate, enter. Oke. Ini kalau udah berhasil kayak gini. Oke, terus kita buka sekarang modelnya, model dari galeris. Galeri berarti ini modelnya. Oke, kita buat di sini mendefinisikan nama tabel, bukan nama tabel ya. Mendefinisikan kolom yang boleh diisi. Nah, kayak gini kita pakai protected variable. Post ID, position sama status kita perbolehkan untuk diisi, teman-teman. Oke, kayak gini kita save. Nah, terus kita lakukan apa lagi nih? Oh iya, kita buat web, teman-teman. Kita buat root tentunya di web.php. Kita buat rootnya. Dan untuk yang galeri ini tentunya harus login dulu ya. Jadi kita masukin ke dalam middleware aus ini. Di sini berarti nih. Kita buat root untuk cari udah galeri, teman-teman. Sebentar, galeri itu ada create-nya ada, read-nya tentunya ada, update sebentar, update ada. Dia tetap harus ada. Oke, berarti sama kayak yang atas, kita pakai resource, galeries. Nah, terus kita pakai controllernya ini galeri controller. Nah, ini kalau merah kayak gini, berarti teman-teman harusnya udah tahu ya. Kenapa? Karena kita belum nambahin apa ya namanya? Pet-nya, pet dari galeri controller ini di atas di sini teman-teman nih. Oke, berarti kita tambahin dulu. Kalau teman-teman udah install extension PHP NLPN, seharusnya bisa kita akalin dengan cara kita hapus dulu kontrol. Nah, kita klik suggestion dari PHP Intel Pens ini, teman-teman. Kita klik dan boom, nanti akan ketambahin di sini. Gallery controller. Nah, ini nih. Oke, kayak gitu. Ini kalau teman-teman yang nggak ada, seperti biasa silahkan ketik manual ya. Oke, kita save kalau udah. Nah, sekarang kita buat untuk tampilannya, teman-teman. Pertama kita buka resource, terus kita buka views, lalu kita buka admin. Nah, di sini kita buka partials. Nah, terus kita buka sidebar, lalu kita akan coba copy aja atau duplicate dari post teman-teman nih. LI yang isinya post kita copy, enter kita paste. Nah, terus kita ganti yang tadinya post jadi galeri kayak gini. Nah, terus hrefnya yang tadinya slash post jadi slash bentar. Kita buat rootnya itu apa? Galleries. Oke. Galleries. Kayak gini ya. Double L. Galleries. Oke. Nah, kalau udah kita coba save dulu. Kita coba lihat dulu apakah ada muncul di sini menu baru. Iya, betul muncul. Nah, terus kita coba ganti di sini jangan ikonnya kayak gini ya. Kita coba cari dulu deh icon yang cocok ini apa nih. Kita cari dari data feeder. Feeder icon maksudnya. Feeder icons. Nah, kita cari di sini untuk foto. Cocoknya apa ya? Kalau galeri nggak ada. Pick, mungkin image aja ya ini ya. Image. Iya, kayaknya lebih cocok pakai image aja deh. Kalau kita cari lagi di sini ada yang cocok nggak ya? Nggak ada lagi ya. Iya, mungkin kita pakai image. Ya udah, kita pakai image aja.
Oke, berarti di sini, data feedernya di bagian galeri ini kita ganti yang tadinya list jadi image. Kita save, terus coba kita reload dan boom. Oke, save galeri. Ini kalau kita klik, dia masih blank, teman-teman. Kayak gini, kenapa blank? Karena kita belum buat viewsnya. Kayak kita buat, berarti kita buat dulu foldernya, teman-teman. Di folder admin, kita klik kanan, new folder. Kita buat di sini galeri. Galeries. Mungkin kita samain kayak nama rootnya deh. Galeries. Kayak gini, kita klik kanan, kita buat file baru, new file, namanya index.blade.php. Nah, terus kita buka dari mungkin dari kategori deh. Dari kategori di sini ada index, kita copy, Ctrl A, Ctrl C. Nah, terus kita paste di index yang galeri sini, Ctrl V. Terus seperti biasa kita ganti di sini untuk href-nya yang tadi kategoris, kita Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D sampai mentok. Nah, kalau udah kita ubah jadi galleries. Pakai double L ya, galleries. Kayak gini. Nah, terus kalau udah kita ganti juga di sini as kategori. Kita blok, kita Ctrl D, terus sampai mentok. Nah, kalau udah kita ganti jadi $gallery. Galeri kayak gini. Bukan galeries ya, galeri. Oke, kalau udah kita tab dulu. Untuk data galeri ini tadi kolomnya ada post ID. Berarti kalau post ID artinya kita perlu menghubungkan data galeri ini ke tabel pos, teman-teman. Oke, kita hubungkan dulu dengan cara nambahin metode di model galeri sama posnya, teman-teman. Oke, di model galeri berarti kita tambahkan sebentar, post ID. Berarti satu galeri itu bisa memiliki enggak. Satu galeri itu bisa memiliki satu post dan satu post itu bisa memiliki banyak galeri. Berarti dari post has many galeri. Oke, kita tambahkan berarti ke sebentar tadi mana? Dari post dulu deh. Kita lihat model post dulu, teman-teman. Model post. Nah, di sini kita akan coba relasi ke galeri. Oke. Berarti kita kasih public. Nah, kayak gini has many. Jadi post ini post has many galeri. Ya, jadi satu post itu bisa memiliki banyak galeri, teman-teman. Ya, benar. Sesuai sama yang ada di sini nih. Satu post itu bisa memiliki banyak galeri nih. Kalau tanda kayak gini artinya banyak nih. Kalau tandanya cuma satu kayak ini, artinya cuma satu aja. Satu galeri bisa memiliki satu post aja, atau satu galeri hanya bisa dimiliki oleh satu post aja. Kayak gitu. Begitupun untuk yang foto nih, berarti satu galeri bisa memiliki banyak foto nih kalau icon kayak gini. Dan satu foto itu bisa memiliki satu galeri aja. Satu foto bisa dimiliki oleh satu galeri aja maksudnya. Ya, kayak gitu. Oke, kita buat tadi untuk post udah, berarti sekarang kita buat juga di galeri nih. Kalau dari galeri berarti karena dia satu galeri hanya dimiliki oleh satu post, berarti kita pakai belongs to. Oke, kita buka yang galeri. Ini jangan lupa kita save dulu. Kita buka yang galeri. Nah, kita buat sekarang relasi ke post. Public function post kayak gini, return this belongs to post kayak gini. Oke, kita save. Kalau udah, kita tampilkan sekarang tadi post ID. Dan kita nggak mungkin dong atau nggak mau dong nampilin ID dari postnya. Nah, kita akan tampilkan judul nih dari postnya. Berarti kita akan coba get, teman-teman, atau dapatkan judul post dari atau berdasarkan post ID yang ada di tabel galeri. Oke, caranya seperti biasa. Kita akan karena udah menghubungkan karena kita udah menghubungkan di antar modelnya, berarti kita tinggal panggil aja, teman-teman. Di sini yang pertama judul. Ntar kita kasih oh iya, di sini jangan kategori ya, tapi galeri kayak gini. Kita pakai bahasa Indonesia untuk tampilan di views-nya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita pakai bahasa Inggris kenapa? Karena ini nggak ditampilkan di views-nya, teman-teman. Ini cuma untuk penamaan di apa ya, di codingannya aja gitu, di variabelnya aja. Ini nggak akan ditampilkan ke views-nya gitu, ke penggunanya gitu. Oke. Nah, terus apa lagi ya? Judul. Oh iya, kita namain judul. Jangan judul deh. Ya judul, tambahin post. Judul post kayak gini. Nah, kita dapetin dari galeri strip lebih besar dari kita ambil dari tabel post.
Oke, ini pastikan post di sini itu, harus sama kayak yang kita buat metodenya di model galeri. Coba kita lihat ya, di model galeri kita buat di sini ada post nih nama metodenya, harus sama berarti, post juga. Post tanpa S, POST. Di sini juga, berarti tadi galeri strip lebih besar dari POST ini, kayak gini ya kayak gini. Karena apa? Karena kita mau, manfaatkan, apa namanya, relasi dari model yang tadi kita buat. Relasi antara model yang tadi kita buat maksudnya. Oke, nah kalau udah kita kasih strip lebih besar dari kita dapatkan title-nya. Oke. Nah selanjutnya position sama status. Di sini tambahkan TH baru berarti TH position pakai bahasa Indonesia ya. Posisi, maaf. Kita buat lagi status. Oke. Nah, di sini berarti di bawah title post title ini kita tambahkan lagi TD. Kurung kerawal 2 kali. Kita panggil galeri strip lebih besar dari position. Terus kita buat juga TD galeri status. Galeri status. Oke, kalau udah kita save. Oke, nah ini kalau udah coba kita reload. Bentar. Kita harus buat dulu teman-teman untuk isi di, controller-nya. Nah, ini kita buka dulu http controllers, kita buka galeri controller. Nah, ini di indeksnya. Kita, apa ya, dapatkan, ambil deh, ambil semua data galeri, galeri all. Oke. Kalau udah kita return. Tampilkan, view index untuk menyebutkan semua data galeri. Oke, sip. Return view. Nah, kayak gini. Nah, tapi kita nggak pakai compact di sini. Yang kita pakai itu kurung kotak kayak gini, kita enter, kita kasih title sama galleries. Di sini kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Galeri. Oke. Galeri foto boleh deh. Oke, nah di sini sebentar. Admin galeri yes. Oke, kayak gini. Kita save. Nah, kalau udah coba kita reload. Boom. Nah, sip. Nah, ini udah ada nih. Sekarang kita akan coba tambahkan juga tambahkan untuk halaman tambah galeri. Oke. Sekarang kita buat berarti buat views-nya, tapi sebelum kita buat views-nya sekalian deh kita buat dulu di metodenya ini, isi metodenya untuk create. Tampilkan view form tambah galeri. Oke. Return view admin galleries create. Nah, kayak gini. Kalau udah kita save. Nah, terus kita buka sekarang di bagian sebentar. Sekalian deh kayaknya kita mumpung masih di galeri controller, kita sekalian beresin dulu semuanya ya, supaya lebih cepat juga. Oke, validasi request, sebentar tadi kolom-kolomnya itu ada post ID, position, sama status. Mungkin kita nggak usah validasi dia, position, status ya. Kita nggak usah validasi dia, langsung aja simpan data request galeri yang baru kayak ini, oke? Nah, sip, nice. Galeri kita panggil modelnya pakai G kapital, create. Oke, kayak gini. Ini nggak pakai D ya, create. Kita masukin post ID-nya, positionnya, sama status. Oke. Oke, kalau udah kita enter. Nah, di sini kita redirect ke halaman index galeri. Nah, kayak gini redirect slash galleries. Oke, nah selanjutnya kita buat juga untuk yang oh ya ini yang show sebentar. Yang show kita perlu nggak ya? Oke, kita skip dulu deh. Yang show kita skip, yang edit. Sekarang kita akan coba dapatkan enggak langsung aja tampilkan view return return view maaf. Return view admin galleries edit kayak gini. Yaps, betul. Title-nya edit galeri foto, galeri, data galeri. Ya, betul. Kalau udah kita kembalikan ke halaman indeks dari galeri. Redirect ke halaman index galeri. Oke, return redirect galleries. Sebentar, ngomong-ngomong yang store di sini coba kita tambahkan pesan deh. Kalau misalkan udah selesai menyimpan data baru ke galeri ini, tambahkan pesan. Berarti strip lebih besar dari with success. Nah, kayak gini. Galeri foto berhasil ditambahkan. Jangan lupa kasih titik koma. Lanjutkan lagi yang bawah.
yang edit. Oke, nah terus yang update kita buat juga di sini update data galeri. Galeri selesai dari update post ID bla 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 kayak gini. Oke, udah benar. Redirect ke halaman indeks galeri, kasih pesan sukses, galeri foto berhasil diubah. Nice. Oke. Terus kalian untuk yang destroy juga teman-teman, kita hapus data galeri, terus kita buat $galeri delete. Kalau udah kita redirect lagi ke halaman indeks tentunya. Oke. Return redirect sukses, galeri foto berhasil dihapus. Oke, nice. Kalau udah kita save. Ya, kalau udah kita sekarang tinggal buat view-nya aja teman-teman nih. Oke, kita buat view-nya untuk tadi halaman tambah atau create ya. Berarti kita lihat di views, admin, galeri ini create belum ada. Kita klik kanan dulu berarti di galeries, new file, kita buat create.blade.php, kita enter. Nah, kita isi dengan copy dari kategoris D. Create-nya kita Ctrl A, Ctrl C, kita buka galeris create, kita paste di sini. Nah, terus di sini slash kategoris kita ubah jadi slash galeris kayak gini. Nah, terus judul. Kita pakai sebentar, teman-teman. Berarti kita untuk ngisi post ID ini butuh semua data yang ada di post berarti ya. Oke, siap. Berarti kalau gitu kita buka lagi galeri controller. Nah, berarti tadi di bagian create ya, di create kita ambil semua data post. Kayak gini. Nah, ini kalau merah artinya apa? Undefined katanya. Kenapa undefined? Karena post ini modelnya itu nggak ada di atas ini teman-teman nih. Maka dari itu kita seperti biasa di sini kita hapus dulu, tek tek. Nah terus kita ketik lagi POS. Nah kita klik yang ini nih. Oke, suggestionnya kita klik dan boom, ya hilang sekarang yang warna merahnya. Kenapa? Karena udah ada di sini. Nih, use app model post. Oke. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga di sini untuk dikirim ke views teman-teman. Post nah kayak gini ya, kayak kita save. Nah, berarti kita juga perlu ambil data, ini kita copy aja berarti. Ctrl C. Kita ambil data juga untuk yang edit berarti ini di sini. Kita enter, enggak, enter aja sekali. Kita paste, enter lagi, kita save. Bentar ini edit kan ya? Ya benar. Bentar. Sebentar. Saya agak kurang fokus kayaknya tadi. Oke, jadi ini kan kita udah return nih. Berarti kalau udah return, kita nggak perlu return lagi teman-teman. Udah sekali aja returnnya. Oke, terus kita kirim juga data postnya. Nah, kayak gini kita save. Oke, kalau udah kita save tadi. Nah, terus kita buka lagi create. Dan di sini untuk yang bagian judul kita sebentar. Di sini ada position. Position ini dia berupa integer, berarti harus angka. Oke, berarti kita buat yang position dulu aja deh ya. Div yang ini isinya title, kita blok, Ctrl D, Ctrl D. Oke, nah terus kita ganti jadi position. Oke, nah terus untuk kata judul di sini kita ubah jadi posisi. Nah, terus ini kan tipenya teks, kita ganti jadi integer, berarti integer itu number ya. Number. Oke, kayak gini. Nah, kalau udah kita buat juga tadi untuk memilih data post nih teman-teman. Oke, berarti kita pakai select option. Oke, di sini di atas posisi kita buat tag select. Tag select kita kasih titik. Dia kita kasih kelas apa ya kelasnya? Form control juga mungkin ya. Bentar, kita perlu pakai div dulu. Div form group langsung aja titik form strip group titik margin bottom MB strip 3 kita tab, kita enter, kita buat label for-nya kita isi dengan post ID, post underscore ID. Nah, terus di sini kita kasih apa ya? Judul post gitu. Judul post. Oke. Nah, kalau udah di bawah label kita isi dengan tag select. Nah, pintar sekali. Nah, kayak gini ya. Tag select.
ketik select, name-nya post ID juga sama, kelasnya form control, ID-nya post ID, terus kita kasih require. Oke, nah terus di sini ada option pertama ini value-nya kosong, yang isinya itu cuma pilih post kayak gini. Nah, terus untuk for each-nya, di sini kita for each atau kita lakukan perulangan untuk $post ini teman-teman ya, untuk data post yang tadi kita kirim dari controller nih, dari controller. Kita kirim, kita apa namanya, lakukan perulangan yang nanti setiap perulangannya data post ini akan dimasukkan ke dalam $post ini. Oke, yang nanti akan tampilkan di sini, option-option di sini, kayak gitu. Kayak gini. Oke, untuk value-nya kita ambil dari $post ID. Untuk isi option-nya kita isi dengan post title, kayak gini. Oke, kalau udah kita save. Nah, terus iya ada lagi terakhir itu status. Oke, berarti kita buat status, kita copy dari yang posisi ya teman-teman. Kita copy, Ctrl C, enter enter, Ctrl V. Nah, terus kita ubah yang tadinya for-nya position, kita Ctrl D, Ctrl D. Nah, terus kita ubah jadi status. Status. Nah, terus posisi di sini kita ubah jadi status juga kayak gini. Tipenya ini wait, status ini kan tadi aktif sama inaktif ya. Mungkin kita ubah deh. Jadi tipenya itu jangan number, pakai select option lagi deh ya. Kita pakai select option. Jadi tag inputnya kita hapus, kita pakai tag select. Nah, kayak gini, pinter sekali. Tag tutup select. Nah, terus kita ubah yang tadinya publish di sini, value-nya publish, isinya publish, Ctrl D. Nah, terus kita hapus, kita ganti jadi active. Active kayak gini. Nah, terus yang kedua jadi inactive. Bentar. Pakai bahasa Indonesia ya. Berarti active di sini kita ubah jadi aktif. Aktif. Nah, kayak gini. Nah, tapi value-nya kita pakai bahasa Inggris. Hmm, mm, 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 mm. Boleh deh pakai bahasa Indonesia aja. Aktif tapi pakai kecil semua ya. Nah, terus untuk value-nya yang kedua berarti tidak aktif. Sebentar. Bisa mungkin jangan pakai spasi ya. Berarti kalau pakai non aktif aja gimana? Non aktif. Non strip aktif, non aktif. Boleh deh non aktif kayak gini. Berarti di sini yang tadinya draft jadi tidak aktif. Kayak gini. Ini yang non ini kita samain deh tidak aktif. Tidak strip aktif. Nice. Kayak gini. Kalau udah kita save. Selanjutnya apa lagi ya? Ya udah. Selanjutnya tinggal kita coba deh. Oke, kita buka. Sekarang di sini kita reload. Dan boom, nah sip. Ada, oh iya ini ngomong-ngomong kayaknya untuk posisi sama status, kita coba bikin 2 kolom deh ya. Maksudnya kita buat jadi satu baris aja teman-teman. Oke, kita buat di satu baris tapi ada 2 kolom nanti. Kolom pertama ada posisi, kolom kedua status. Oke. Sebentar. Posisi di sini dia harus diinput dengan atau berupa angka ya. Jadi kalau misalkan nanti ada user yang ngisi pakai alfabet itu nggak bisa teman-teman, kayak gitu. Jadi mungkin akan ada kebingungan nanti dari usernya, ini posisinya apa nih gitu kan, kok nggak bisa diketik, padahal harus ngetik angka gitu. Jadi mungkin kita kasih tahu deh di bawahnya note kalau posisi ini harus berupa angka gitu. Oke, kita kasih berarti di bawah inputnya ini, input posisi kita kasih tag small, apa ya, posisi berupa angka. Apa ya, gimana ya, menerima angka, posisi angka, eee eee, nilai berupa angka. Nah, kayak ini aja deh. Kita coba save, coba kita reload. Nah, sip, kita kasih nilai posisi deh. Nilai posisi berupa angka.
kita save, coba kita reload. Nilai posisi berupa angka. Kita kasih kata harus berupa angka. Titik. Kita save, coba kita reload. Nilai posisi harus berupa angka. Oke, udah. Nah, terus tadi kita akan buat posisi sama status ini dalam satu baris aja ya. Caranya berarti kita buat row, teman-teman. Jadi di sini maksudnya dari sini nih div yang posisi sampai div status penutup yang ini nih, kita cut, kita buat titik row. Ini artinya baris. Nah, dalam satu baris ini kita buat call. Call yang pertama kita isi kita paste yang tadi. Nah, terus ini untuk yang status, kita coba cut, teman-teman. Ctrl X, div yang isinya status, kita cut, Ctrl X. Oke, nah terus di bawah div yang ini, kita enter. Jadi sisain satu div aja nih. Terus kita buat titik, call lagi, tab, kita enter, kita paste lagi. Nah, kayak gini. Ini isinya status. Oke, kalau udah, coba kita reload, dan boom, sip. Jadi ada posisi, sebentar. Kita kasih di sini, bentar. Kita kalau misalkan lihat dia dalam berupa tampilan HP. Kalau dalam tampilan HP, kita pengen itu posisi sama status itu di baris yang berbeda ya. Oke, kita atur juga sekarang berarti caranya di call ini kita kasih, bentar kita Ctrl D, kita blok dulu Ctrl D. Terus kita kasih atau kita klik pencet arah kanan di keyboard, kita kasih di sini spasi. Enggak ding, langsung aja call jadi ketik spasi call, kita ketik lagi call strip md strip 6. Oke, kita save, coba kita reload. Kalau nggak bisa, berarti kita tambahkan di sini untuk call yang awal, kita tambahkan strip 12. Kita save, kita reload, dan boom. Nice. Posisi sama status sekarang ada di baris yang berbeda nih. Tapi kalau kita lihat di tampilan yang layarnya gede, nah dia jadi di satu baris saja. Nice. Oke, kayak gini. Sekarang kita akan coba. Kita klik pilih pos. Di sini posnya cuma ada satu ya, pembukaan penerimaan peserta didik baru. Kenapa? Karena emang di sini cuma ada satu nih. Kalau sekarang kita punya banyak pos di sini nih, ada banyak pos, nanti yang tampil ditambah galeri juga ada banyak, teman-teman. Kayak gitu. Kita pilih yang ini misalkan karena emang ada satu-satunya doang itu, yang itu aja. Posisinya misalkan kita kasih 12 gitu. Status di sini kita kasih aktif misal, kita coba simpan dan boom, nice. Di sini ada judul pos, posisinya 12, status aktif. Oke. Apalagi nih? Oh iya, ini untuk teman-teman yang bingung, kenapa posisinya 12 atau berupa angka? Ya, kita sama. Saya juga bingung. Ya, jadi kalau kita lihat di galeri ini dia untuk posisinya juga integer nih teman-teman nih. Dimintanya berarti berupa angka. Ya, jadi untuk posisinya berupa angka kayak gini dong berarti 12 misalkan atau 112 misalkan. Nah, ini sebenarnya saya juga bingung, tapi kalau perkiraan saya ini maksudnya posisi di sini kayaknya dia posisi dari isi galeri atau isi foto yang nanti kita upload. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada keterangan. Ini kan ada nih yang poin kedua data galeri. Kalau kita lihat di yang poin C-nya, peletakan galeri katanya dapat digunakan untuk posisi peta atau map sekolah. Kita lihat di sini ke bawah. Nah, nanti kalau kita lihat mockup halaman homepage-nya nanti di sini paling bawah ada peta sekolah, teman-teman nih. Ya, peta sekolah di sini kalau kita perbesar, coba kita lihat. Tak kegedean, maaf. Nah, di sini saya geser dikit. Nah, ini kan ada peta sekolah nih. Peta sekolah di sini ada ruangan-ruangannya dan di sini ada nomor nih. Ada 137, ada 135, 127, ada 113 nih untuk perpustakaan atau library gitu kan. Nah, ini kayaknya kode-kode ini itu digunakan untuk posisi tadi, teman-teman. Makanya tadi tabel position, column position itu berupa integer atau angka. Kayaknya menurut pemikiran saya, ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi kayaknya kayak gitu deh. Jadi digunakan untuk menggambarkan nanti galeri yang kita upload itu maksudnya itu untuk posisi yang mana maksudnya. Kayak gitu. Misalkan kita nanti buat
Nah, di sini galeri baru untuk misalkan, apa ya, misalkan kita buat nanti galeri yang nanti galerinya itu ada fotonya, misalkan ada fotonya yang di mana fotonya itu misalkan foto dari perpustakaan-perpustakaan gitu kan, perpustakaan gitu kan. Nah, terus nanti berarti untuk, posisinya di sini bukan 12 melainkan perpustakaan itu di sini 113 nih, kayak gitu kemungkinan ya. Eee, nanti kalau misalkan emang salah ya bisa kalian perbaiki deh. Kalau misalkan emang nanti kata, pengujinya atau kata, siapa pun misalkan, "Ah, ini salah nih, posisi di sini harusnya kayak gini gini gini." Ya tinggal kalian ubah aja ya, oke? Kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini, galeri tadi untuk create-nya udah, sekarang kita akan kerjakan untuk yang edit-nya. Ini belum bisa nih kan, kita error, sebentar. Admin galleries edit not found katanya. Edit. Iya, betul sekali, belum ada. Oke, kita buat sekarang. Kita buat views-nya. Berarti di galleries ini, di views tentunya admin, terus ada galleries, kita klik kanan, kita klik new file, kita buat di sini edit.blade.php, kita enter. Nah, terus kita isi dengan seperti biasa, kita copy dari kategoris yang edit, kita Ctrl A, Ctrl C, terus kita buka yang edit galleries, kita Ctrl V di sini, lalu di sini kan harusnya slash kategoris, kita ubah jadi slash galleries, double L, galleries. Nah, terus di sini ada kategori, kita Ctrl D, kita blok maksudnya, terus Ctrl D, lalu kita ubah jadi galeri, kayak gini, double L ya. Oke, nah kalau udah, kita ubah di sini yang tadinya judul, jadi sebentar, oke sebentar. Eh, Kayaknya untuk edit ini kita nggak ngopi dari kategoris deh, tapi kita copy dari create teman-teman. Oke, jadi dari galleries yang ini create galleries ya. Di sini ada judul post dan lain-lainnya. Kita Ctrl A aja di sini, Ctrl C. Terus kita buka edit.blade. Di sini kita Ctrl A, kita hapus yang tadi. Pastikan ada di galleries ya, edit.blade yang galleries teman-teman. Oke, ini kita Ctrl V. Nah, kayak gini. Nah, untuk actionnya kita ubah yang tadi slash galleries. Jadi tambahin juga slash kurung-kurung dua kali dolar galeri strip lebih besar dari ID. Nah, terus setelah kurung-kurung awalnya kita kasih slash edit. Nah, terus setelah add CSRF kita enter, tambahin add method put kayak gini. Nah, terus untuk judul postnya di sini kita kasih value. Nah, di sini sebelum tutup apa ini? Sebelum tutup apa ini ya? Sebelum tutup sikunya di bagian optionnya kita kasih spasi. Nah, terus kita kasih if. Maaf, pakai add if kurung bulat. Jadi jika dolar post sebentar. Ya, dolar post strip lebih besar dari ID itu sama dengan dolar galeri strip lebih besar dari post underscore ID. Nah, maka kita akan tampilkan atau kita akan kasih atribut selected. Selected kayak gini. Terus kita kasih add and if kayak gini. Oke. Nah, terus untuk posisi di sini karena dia berupa input, tinggal kita kasih value berarti. Value kita kasih kurung awal 2 kali, dolar post strip lebih besar dari position. Position. Oke, selanjutnya untuk yang status. Status karena dia berupa option, kita kasih if juga teman-teman, if else. Di bagian ini nih. Di sini diaktif dulu kita buat, kita kasih add if kurung bulat jika dolar post strip lebih besar dari status sama dengan apa namanya kutip satu atau kutip dua pun sama aja sih sebenarnya aktif kecil semua ya. Nah, berarti setelah kurung bulat kita tampilkan selected juga, selected kurang T, selected. Nah, kayak gini terus kasih add and if. Oke, nah kalau udah kita copy yang add if ini, Ctrl C, kita kasih di sini, Ctrl V.
Nah, terus kita ganti yang tadinya aktif jadi tidak strip aktif. Oke, kalau udah kita save, coba kita edit sekarang. Kita reload. Nah, sip. Posisinya kok kosong ya? Bentar. Posisinya kok kosong ya? Slash post. Bukan post ya, tapi galeri, maaf. Di sini bukan post, melainkan galeri. Berarti yang ini juga sama nih, bukan post. Kita Ctrl D aja deh. Berarti di sini kita blok, Ctrl D, Ctrl D. Oke, 2 kali aja, jangan sampai mentok ya. 2 kali aja, cukup sampai sini aja. Kalau kita sampai mentok, kalau kita Ctrl D sampai mentok, yang atas juga kepilih nanti. Gak usah ya. Cukup 3 aja, 1, 2, 3 ini aja. Kita ubah jadi galeri. Kayak gini, kita save. Coba kita reload sekarang dan boom, sip. Nah, pembukaan penerimaan, ya, posisinya 12, betul, aktif statusnya, oke. Ini kalau kita ubah jadi 122, kita simpan dan error. Wait, galleries, /1/add, wait, ada yang salah guys, maaf. Jadi di sini, di formnya, gallery/gallery ID, edit, ini salah teman-teman. Kita nggak perlu pakai edit, maaf. Langsung aja kayak gini, gallery/gallery ID. Udah kayak gini kita save, kita back dulu, terus kita reload. Nah, kalau udah kita ganti posisinya jadi 122 misalkan, kita simpan dan boom. Nice. Foto berhasil diubah, galeri foto berhasil diubah jadi 122 posisinya. Sekarang kita buat untuk yang hapus juga nih. Ini kalau kita klik delete, klik hapus. Oke. Udah bisa ternyata ya. Oke, nice lah kalau gitu. Oke, berarti untuk galeri udah bisa teman-teman. Ini tadi karena nggak sengaja kehapus, kita tambahkan lagi ya. Pilih posnya yang ini, posisinya misalkan bentar deh. Sebelum kita tambahin galeri, coba kita tambahin untuk posnya dulu deh. Ini kan cuma satu nih. Kita akan coba tambahkan lagi posnya. Misalkan di sini judul posnya itu bentar, kita akan buat post yang kategorinya itu galeri sekolah. Oke, di sini bukan informasi terkini ya, tapi galeri sekolah. Terus di sini judulnya misalkan kita kasih perpustakaan. Nah, terus statusnya ini kita publish, isinya misalkan ini adalah gimana ya? Misalkan perpustakaan sekolah kami menyediakan berbagai macam buku, baik kita kasih koma dulu. Ini sebenarnya bebas ya isinya. Oke, misalkan seperti buku bergenre bukan seperti kita kasih ini bebas ya teman-teman ya, sekali lagi ya, nggak usah sama persis. Sekarang kalau kami menyediakan berbagai macam buku dari buku bergenre misalkan bergenre misalkan bergenre apa ya, komedi sampai buku bergenre psikologi emang genre ya, bukan misalkan bergenre pendidikan sama aja deh, apaan aja. Oke, itu ada lengkap pokoknya. Yuk membaca, ayo ke perpus titik, kita kasih lorem. Enggak deh, udah gini aja, kita simpan dan boom. Oke, coba kita lihat detailnya. Kok isinya masih lorem ipsum guys? Sebentar, ada yang aneh ini. Kita klik yang ini, loh kok lorem ya. Yang ini, loh pembukaan penerimaan peserta didik baru. Yang ini pembukaan Oke, ada sedikit error teman-teman, ada sedikit bug maksudnya. Kita coba buka dulu berarti untuk yang view post teman-teman. Oke. Nah, inilah pentingnya kita ngetes aplikasi kita dulu sebelum kita
apa namanya, presentasikan hasil dari kerjaan kita teman-teman. Oke, nah di sini, di berarti di post, nah ini di sini kita buka yang indeks. Nah terus bagian modalnya itu ada di bagian bawah nih, modal detail post. Nah ini kalau kita lihat ada ID nih, post detail. Post detail, coba kita Ctrl D teman-teman, Ctrl D sampai mentok. Ctrl D, pokoknya sampai mentok. Nah, kalau udah mentok, kita klik arah kanan. Nah, terus kita kasih kurung kerawal 2 kali. Kita panggil $post. Strip lebih besar dari ID. Nah, kayak gini kalau udah kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita coba tes lagi sekarang. Kita reload. Kita klik. Nah, ini kan pembukaan penerimaan peserta didik baru nih. Isinya lorem ipsum. Kita close. Coba kita buka sekarang yang perpustakaan dan nice. Sip. Oke, kayak gitu kita close. Kalau udah coba kita lihat di galeri. Nah, kita tambah galeri, kita pilih judul postnya itu yang perpustakaan. Posisinya misalkan coba kita samain sama kayak di sini deh. Misalkan posisinya itu untuk perpustakaan ada di 113 ya ini. Kita besar lagi. Iya betul, 113 library. 113. Statusnya misalkan aktif. Kita simpan. Nice. Oke. Oke, berarti untuk yang data galeri ini udah bisa cari UD. Selanjutnya kita akan coba buat yang fotonya, teman-teman. Oke. Yang foto. Jadi galeri itu harusnya ada foto ya. Ini kalau kita lihat di sini di tabelnya, mana tabelnya ini? Kok hilang? Nah, muncul lagi. Oke. Jadi, di sini kalau kita lihat satu galeri enggak maksudnya tabel galeri itu berhubungan dengan tabel foto, teman-teman. Punya relasi ini. Oke, relasinya itu one to many. Jadi satu galeri itu bisa memiliki banyak foto, tapi satu foto itu hanya boleh atau hanya dimiliki oleh satu galeri aja. Oke, berarti kita buat sekarang CRUD untuk fotonya juga. Nah, untuk yang foto ini akan kita kerjakan di video selanjutnya. Oke, jadi untuk yang video ini saya cukupkan dulu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Yo, semangat!